Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Edo akan mereaction video dari teman kita Miftah Oktarianti. Mari kita saksikan. Oktarianti dari kelas PMT 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware komputer dalam mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin SSI MSI. Perkembangan hardware komputer. Di sini Miftah menggunakan template perkembangan hardware komputer yang cukup menarik. Hardware adalah semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Hilangnya salah satu komponen hardware ini akan mengakibatkan pengolahan data pada komputer tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian, penjelasannya tentang pengertian hardware itu cukup lengkap dan juga Yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah. Walaupun prinsip itu tetap berlaku, namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputerlah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Sebagai contoh, ketika ditemukan komponen-komponen hardware yang lebih kecil dan iPod muncul, maka tercipta kebutuhan baru di dunia musik. Hal ini juga mampu merubah kondisi industri musik itu sendiri. Nah, selanjutnya Miftah menjelaskan tentang perkembangan hardware komputer beserta contohnya, sehingga membuat orang yang menengok videonya menjadi lebih mengerti tentang perkembangan hardware komputer. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Ada seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer yang pertama. Namun, pada periode ini, komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940, komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Berikut ada perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, dan EDSAC. Nah, selanjutnya Miftah menjelaskan tentang perkembangan hardware komputer, di mana dia menjelaskan tentang perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940, dimulai dari beberapa generasi. Generasi kedua adalah salah satu generasi ini jauh. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai awal 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip. Untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas, komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Selanjutnya generasi keempat awal tahun 80-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Generasi kelima, generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia.
Kemudian, Miftah menjelaskan tentang generasi komputer secara garis dengan manusia. pada generasi Generasi ini ketiga, keempat, dan generasi ini kelima. memungkinkan komputer masa depan untuk lebih CPU, memori utama, piranti input, piranti output, dan media penyimpanan atau dan lain-lain. Yang pertama, CPU. CPU atau prosesor ini merupakan komponen pemrosesan logika dan aritmatika, serta mengendalikan komputer. Kecepatan pemrosesan ditentukan oleh kecepatan clock dari kontrol unitnya. Nah, selanjutnya, hardware secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu CPU, memori utama, piranti input, piranti output, dan media penyimpanan, dan lain-lainnya. Perhitungannya dalam satuan Hertz. Semakin besar nilainya, semakin cepat clock-nya. Contoh Intel Core i7-29.93 GHz. Artinya, kecepatan clock dari kontrol unitnya adalah 2.93 GHz. Yang kedua, dan hanya bisa dibaca. Artinya, RAM mempunyai kapasitasnya untuk menjembatani antara komputer dengan lingkungan. Output devices adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, bisa berupa monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Yang keempat, media penyimpanan. Media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, yang nantinya bisa dibaca kembali, bisa berupa hard disk, flash disk, CD, DVD, dan yang sudah mulai ditinggalkan adalah disket. Satuan kapasitasnya adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitasnya. Contoh, hard disk 160 GB, artinya kapasitas penyimpanan hard disk tersebut adalah 160 GB. Nah, yang kelima, storage unit. Storage unit atau perangkat penyimpanan merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Contoh hardware yang termasuk dalam storage device ini yaitu yang pertama hard disk internal. Nah, selanjutnya Miftah menjelaskan tentang media pembelajaran dan storage. Berfungsi untuk menyimpan data. Yang keenam, peripheral. Peripheral atau perangkat tambahan merupakan komponen hardware yang membantu komputer dalam memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, terakhir, Miftah menjelaskan tentang peripheral. Pemrosesan data serta output dan input devices yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan mudah dengan komputer. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, menurut saya, video dari Miftah Oktadianti ini cukup jelas dan juga cukup lengkap, sehingga membuat orang yang menonton videonya menjadi mengerti apa itu hardware komputer. Sekian dan terima kasih.